Kalau menurut aku ya, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang harusnya itu bersukacita, berekspresi. Kita itu harus tepuk tangan atau lompat-lompat yang dibuat seru gitu. Jadi kalau dari asal katanya liturgi itu adalah ya ibadah. Sehingga kalau kita nyebutnya adalah liturgi ibadah minggu itu agak double sih. Ibu pernah dengar gak gereja yang mengaku katanya mereka ini tidak non liturgi? Tidak non liturgi berarti ada liturgi. Non liturgi. Semua kan punya pola kan. Datang waktu lalu praise worship, biasanya ada lagu-lagunya 3-4 lagu. Kemudian awalnya mungkin praise, lalu worship, masuk firman, kemudian persembahan, lalu kemudian doa berkat, pulang kan. Itu apa kira-kira? Sama juga ya. Sama aja. Kalau bukan dia yang khotbah saya nggak mau datang gitu ya. Khotbahnya nggak lucu nih, nggak ngantuk aku khotbahnya itu gitu. sama aja kan, kita sedang mencari show kan. Tadi kan kalau jemaat mula-mula gitu kan mereka bawa makanan itu sebagai bentuk persembahan terus dibagi-bagi ya. Kalau ada bisa nggak kalau gereja sekarang itu kayak bawa uang habis itu dipersembahkan terus bagi-bagi. Nah uang itu juga dipakai buat kepentingan jemaat juga loh. Iya kan? Kamu ke gereja gitu ya ngerasain AC itu dari mana? Wah, dari persembahan kamu. Persembahan. Ini podcast dari mana guys? Persembahan pikir dari mana? Makanya berikan lebih banyak. Kok gitu kesimpulannya ya? Halo semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast GKI Coyudan. Nah, bersama saya sekali lagi Regilio dan saya Ipo sebagai host kalian. Dan seperti biasa kita hari ini akan membahas soal topik-topik yang keren-keren, yang asik-asik, yang baru-baru, dan juga tentu saja dalam sudut pandang Kristen gitu. Sampai kebalik-balik ngomong gitu, sudut pandang Kristen. Dan hari ini kita ngomongin apa Ipo ya? Hari ini kita ngomongin tentang liturgi. Soal liturgi. By the way Ipo, menurutmu ya, ibadah yang benar tuh seperti apa sih Ipo? Kalau menurut aku ya, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang harusnya itu bersukacita, berekspresi. Kita itu harus tepuk tangan atau lompat-lompat yang dibuat seru gitu. Itu ibadah atau disco? Itu ibadah tapi dibuat asik aja. Mana bisa begitu Kak? Ibadah yang benar itu menurut saya itu ibadah itu harusnya itu khusyuk gitu, tenang, bukannya lompat-lompat. Enggak sih kan tiap orang kan beda. Tapi ya udah daripada kita debat, mending kita tanya langsung sama narasumber kita nih. Sama narasumber kita itu ada siapa? Pak Pendeta Daniel. Pendeta Daniel ya, kita panggilnya Ko ya, jangan Pak ya. Doang. Gimana Ko? Apa kabar? Baik saya merasa hangat. Merasa hangat ya. Oh iya lupa. By the way kalian hari ini lihat ada yang beda ya di sini hari ini ya. Hari ini apa yang kelihatan beda yaitu yang pasti betul ada kodan. Lalu yang kedua ada apa? Ada dekorasi Natal. Menjelang Natal ya. Kira-kira berapa hari menjelang Natal nih kita kalau kita ini masih minggu pertama sih. Masih minggu hari pertama. Minggu pertama. Masih masa Advent gitu. Makanya bintangnya belum ada muncul kayaknya. Belum. Iya, masih masa penantian ya. Masa penantian, masih Advent gitu. Nah, cocok juga nih kalau masa Advent ini kita juga membahas soal liturgi ya, supaya kita juga dalam masa perayaan dalam rangkaian Natal ini kita juga bisa lebih mungkin menikmati liturgi ibadah kita masing-masing, gak cuma di gereja dan tapi dimanapun kalian berada ya, gereja kalian masing-masing gitu ya. Nah by the way saya mau tanya juga nih pendapat kalian masing-masing, bagaimana menurut kalian liturgi atau ibadah yang benar itu tuh seperti apa sih menurut kalian ya? Jadi terlepas dari gereja apapun kalian, menurut kalian tuh ibadah yang benar tuh seperti apa? Apakah seperti kata Ipo tadi versinya yang tepuk tangan, atau yang khusyuk gitu, yang tenang gitu, atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda gitu ya? Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Yes, oke, kita mau coba ke basic dulu deh, Kok. Jadi liturgi itu sebenarnya apa sih, Kok? Jadi kalau dari asal katanya liturgi itu adalah ya ibadah. Kalau kita mau bedah dari dua kata itu kan memang bisa dibedah dari kata Laos dan kok saya lupa sih tiba-tiba ngeblank. Turkos ya. Jadi tuh
kalau saya nggak salah tuh Sturge gitu ya. Saya mesti cari dulu deh. Oke. Jadi itu dua kata itu tuh merujuk pada pekerjaan rakyat atau pekerjaan bersama-sama. Nah sehingga dalam pengertian itulah liturgi itu berarti ibadah, berarti satu pekerjaan bersama-sama umat itu kepada Tuhan. Jadi agak salah kalau seandainya kita tuh ke gereja tuh mencari liturgi itu yang apa yang asik kira-kira, apa yang asik buat diriku kita nih. Ya. Kalau seandainya khotbahnya nggak enak atau musiknya itu kurang oke, enggak lah aku pindah aja lah. Itu namanya kita mencari entertainment, mencari penghiburan buat kita. Konsep yang benar dari kata liturgi itu, karena dia adalah pekerjaan bersama-sama, harusnya adalah seluruh rangkaian ibadah yang kita ikuti, kita tuh sedang kalau kita pakai bahasanya teolog abad 20 seorang Gereja, kita sedang mempersembahkan teatrikal buat Tuhan gitu loh kira-kira. Jadi Tuhan tuh penontonnya. Baru Laos dan Ergon ya, pekerjaan artinya pekerjaan sama-sama. Itu berarti kalau itu pekerjaan ya, meskipun itu kata benda ya, pekerjaan itu kan berarti ada aktivitas dong ya. Iya. Bukannya ini ya, maksudnya gini. Yang aktif kan di depan doang, yang baca Alkitab, para pelayan, para pelayan ya, musik gitu. Terus anggota jemaatnya kan itu diam doang ya. Itu bukan diam sih, kayak cuma berdiri doang sih. Itu piye kira-kira. Nah, umat itu juga terlibat loh dalam ibadah. Dia nyanyi, dia doa. Dia itu meskipun secara simbolik ya, dia mau duduk, dia berdiri, dia tepuk tangan, dia angkat tangan, itu sebuah bakti, satu peragaan ritual mereka, ritual umat. Itu artinya mereka juga terlibat. Karena itulah mereka yang melayani di ibadah minggu, baik itu pemimpin liturgi gitu ya, kita kan sebutnya PL ya, atau mungkin worship leader dalam tradisi gereja Pentakosta karismatik begitu, pemain musik, majelis jemaat ataupun semua yang terlibat itu, mereka itu menjadi pemandu bagi umat untuk sama-sama yuk kita nyembah nama Tuhan, yuk kita memuji nama Tuhan. Jadi itu sebuah pekerjaan bareng-bareng gitu. Itulah makna ibadah. Makna ibadah. Sehingga kalau kita nyebutnya adalah liturgi ibadah minggu, itu agak double sih. Ya cukup aja liturgi minggu gitu ya. Atau misalkan tata liturgi minggu ya kan. Tata kan sebuah penataan tata liturgi minggu. Tata liturgi minggu masih masuk kalau tata liturgi. Iya dong, kan kalau liturgi kan sama dengan ibadah artinya. Jadi kalau kita mengatakan liturgi ibadah minggu, double kata. Oke, berarti enggak ini ya. Iya, itu pengertian ya soal liturgi. Ada orang yang ini ya, salah mengerti gitu, kayak liturgi dan ibadah itu dipikir itu liturgi itu yang tatanya gitu. Tata habis itu apa. Beda. Nah, ibadah itu tapi berarti sinonim ya mereka ya, liturgi dan ibadah ini. Sama. Kebaktian. Liturgi itu bahasa Latinnya aja. I see. Kok kebaktian? Sama aja. Juga, ya? Sama aja. Itu liturgi itu apa? Bahasa bisa Yunani lagi. Bahasa Latinnya Yunani betul. Kalau kebaktian itu, bakti itu kan bahasa sastra ya. Bakti. Kebaktian dari kata bakti. Kebaktian. Oke. Tapi Ibu pernah dengar gak gereja yang mengaku katanya mereka ini tidak non liturgi? Tidak non liturgi berarti ada liturgi. Non liturgi. Double negatif dan di positif Pak. Oke. Gereja yang mengakui mereka itu non liturgis gitu ya. Aku pernah dengar juga begitu. Nah kalau gitu, apakah emang ada kok gereja yang non liturgi? Kalau berdasarkan pengertian tadi soal liturgi adalah ibadah, rasanya nggak mungkin deh. Gereja tanpa ibadah ya. Gereja tanpa ibadah. Mungkin maksudnya adalah gereja yang punya tata liturgi dan gereja yang sebenarnya tidak punya tata liturgi. Tapi itu pun juga perlu dikoreksi. Karena setiap gereja itu pasti punya tata liturgi, baik itu tertulis ataupun tidak. Cuma tinggal bicara aja bentuknya kan. Misalkan contoh dah, kita ambil gereja lain dah, gereja oke lah kita sebut aja gereja Pentakosta karismatik misalkan. Itu kan semua kan punya pola kan. Datang lalu praise worship, biasanya ada lagu-lagunya 3-4 lagu. Kemudian awalnya mungkin praise, lalu worship,
masuk firman, kemudian persembahan, lalu kemudian doa berkat, pulang kan? Itu apa kira-kira? Sama juga ya. Sama aja. Juga ya. Itu pun juga sebuah tata liturgi. Bedanya mereka ekspresif. Mereka ekspresif, nggak tertulis, ngalir gitu aja karena ada worship leadernya yang ngatur. GKI juga punya gitu. Kita kan juga punya kan dari masuk berhimpun, kita punya prosesi masuk dan segala macam. Sama aja. Hanya beda bentuk dan beda ekspresi aja sih. Kalau itu kan sebutnya ibadah yang ekspresif ya. Kalau kita apa sebutannya kalau GKI? Sebenarnya sih gini sih. Ibadah introvert. Kata ekspresif itu kan juga bukan melulu kan harus apa ya, harus dimaknai dengan sukacita, dengan model tepuk tangan dan bergembira gitu. Ya. Ekspresi kan juga bisa diungkapkan dengan sikap yang hormat dan hikmat gitu ya. GKI kenapa dinilai seperti itu? Kenapa kok GKI nggak bisa kayak tepuk tangan atau gimana begitu? Sebetulnya sih bisa-bisa aja kalau lagunya cocok. Iya ya. Iya kan? Sekarang kan kita kan pakai tradisi kan ada lagu-lagu himne begitu. Dengan musik-musik yang sudah disusun gitu. Kalau kita mau tepuk tangan tuh jadi fals gitu. Karena memang nggak cocok gitu. Berarti kita menyesuaikan juga ya. Tapi bukan berarti kita nggak bergembira. Cobalah ikut sekali di ibadah kayak Coyudan gitu ya. Bisa lihat streamingnya. Itu kan ada kegembiraan ketika misalkan habis pengakuan dosa lalu terima berita anugerah dari Tuhan, kita kemudian menyambut dengan nyanyian Gloria kan. Itu kan ada kegembiraan sekalipun tidak bertepuk tangan dan lompat-lompat, tapi dari wajah, dari suara, dari ekspresi mereka menyanyi kan kelihatan sekali gitu. Begitu. Ibadah. Berarti balik lagi tadi ya. Karena itu ibadah itu berarti termasuk ekspresi itu bagian dari ibadah. Itu dong. Berarti nih kalau misalnya nih ada anggota jemaat nih yang mereka itu pasif gitu kayak nyanyi gitu nggak nyanyi gitu. Kayak gitu gimana? Nggak apa-apa juga sih. Karena kan semua orang kan tidak harus ekspresif seperti itu. Sekalipun mereka diam tuh bukan berarti mereka nggak menikmati. Biarlah mereka menikmati dengan cara mereka masing-masing. Siapa sih kita bisa menghakimi orang gitu kan? Siapa sih kita bisa menghakimi umat ketika mereka diam di pojokan tuh berarti berarti dia nggak bisa. Berarti dia tidak benar beribadah. Itu siapa kita? Gitu. Iya betul. Siapa yang tahu kalau dia di pojokan tuh sedang meringis hatinya untuk crying sama Tuhan gitu loh. Kita kan nggak tahu kan. Begitu. Ada satu kesaksian begini. Waktu itu dia sedang punya masalah berat dalam kehidupan dia habis kena musibah lah. Lalu dia datang ke ibadah GKI gitu ya. Lalu ibadah pembukaan nyanyian masuknya itu adalah lagu himne, saya lupa di mana, Allah KJ berapa gitu, Allah hadir bagi kita. Kalau kita dengar lagunya kan biasa gitu. Tapi lagu itu membuat dia menangis. Karena dia akhirnya menyadari bahwa Allah tuh hadir loh dalam pergumulanku. Sesimpel itu gitu. Kita nggak bisa membatasi kuasa Roh Kudus lah yang bisa bekerja dalam tiap orang di ibadah manapun itu gitu. Berarti sama juga dengan kita tuh nggak bisa juga menilai dengan ibadah gereja-gereja lain yang terlalu ekspresif gitu ya. Iya, karena ada orang juga nggak bisa gitu ketika masuk ke gereja yang ekspresif, tepuk tangan gitu ya dengan musik yang gombrang-gombrang tuh mereka nggak bisa menikmatin itu. Sama juga dengan orang yang suka ekspresif ketika masuk ke gereja yang himne dan juga khidmat juga mereka nggak bisa nikmati. Jadi masukku tuh ya semua orang punya tipe masing-masing lah, kebutuhan masing-masing dan punya ekspresi masing-masing dalam beribadah. Jadi itu tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Selama hati mereka ketika beribadah itu ke Tuhan. Selama ibadah itu betul-betul mereka sadari bahwa saya datang beribadah itu untuk Tuhan. Apa yang saya nyanyikan, apa yang saya sedang peragakan, ekspresikan itu hanya untuk Tuhan gitu loh. Untuk Tuhan, bukan untuk show off, bukan untuk mencari penghiburan buat dia. Artinya aku cari gereja yang lagunya lebih seru ini gitu. Soundnya gitu ya, atau WL yang cantik atau ganteng gitu ya. Itu kan udah salah motivasi gitu ya. Kalau bukan dia yang khotbah saya nggak mau datang gitu ya. Khotbahnya nggak lucu nih, nggak enak. Ngantuk aku khotbahnya itu gitu. sama aja kan, kita sedang mencari show kan. Bukan mencari apa yang mau Tuhan sampaikan pada saya melalui
khotbah itu, atau apa yang bisa saya berikan buat Tuhan melalui puji-pujian dan persembahan itu. Oke. Tapi baik lagi ya ke yang ibadah yang non liturgis gitu ya. Non liturgis berarti secara prinsip sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Semua tuh ada. Kecuali hanya salah pengertian aja. Bahkan ada gereja yang datang itu mungkin dia hanya diam, keheningan doa, kemudian dengerin orang bermazmur gitu. Itu ada loh gereja gitu, lama gitu. Apakah itu gak beribadah? Ya beribadah. Masuk beribadah juga ya. Dan itulah pola liturgi mereka yang mereka jalani begitu. Iya, oke. Misalnya nih aku tantang nih aku buat ibadah yang non liturgis itu gimana kira-kira? Enggak, itu contohnya gimana ya yang non liturgis? Mungkin aku buat ini doa penutupnya di awal gitu. Persembahannya di mana gitu ya. Itu pun juga bisa dibilang ibadah juga loh. Tapi polanya aja ya. Ya berarti nggak bisa. Kecuali kalian ngundang jemaat datang makan soto, itu bukan ibadah. Iya. Itu makan soto, makan. Nggak ada liturgi makan soto. Iya betul. Iya. Berarti tidak bisa dipisah, gereja itu tidak bisa dipisahkan dari liturgi. Gitu. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Ketika gereja itu beribadah, itu mereka atau gereja itu sedang berliturgi. Gitu. Emang pentingnya liturgi itu sendiri itu apa sih kok sebenarnya? Ya itu kan menjadi apa ya? Menjadi worship kita, persembahan kita sama Tuhan kan. Ibadah itu kan gini. Ketika gereja itu beribadah dalam liturgi gitu ya. Dalam pola liturgi itu pola itu yang berulang tiap minggu itu sebetulnya mendidik jemaat loh. Mendidik jemaat untuk menghayati tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya. Kita ambil contoh lah misalnya GKI gitu ya. GKI kan punya pola liturgi. 4 pola. Jadi pola itu adalah pertama berhimpun. Kedua itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Ketiga itu adalah ucapan syukur. Keempat itu adalah pengutusan. Itu berulang-ulang tiap minggu ya. Berhimpun tuh apa? Ketika umat datang beribadah, mereka meyakini bahwa saya sedang menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Saya datang dan itu ibadah diteguhkan melalui namanya votum dan salam ya. Votum itu sebuah peneguhan bahwa ibadah ini berlangsung dengan nama Tuhan, lalu menerima salam dari Tuhan, lalu kemudian pengakuan dosa, kita mengakui kita berdosa, kita menerima berita anugerah Tuhan diampuni, itu pola berhimpun nih. Kita dilayakkan, disucikan, kita masuk dalam terima sabda Tuhan. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalkan kalau ini rumah Tuhan nih, datang ke pelatarannya, suwun Tuhan gitu ya. Oke, mari masuk, kamu dilayakkan masuk ke rumah Tuhan, ngobrol, terima firman Tuhan gitu ya. Kemudian kita bersyukur, ngasih persembahan syukur, Tuhan terimalah, kita berterima kasih buat berkat-Mu gitu ya. Dan kita pulang, diutus, dikasih berkat sama Tuhan untuk kembali pada dunia. Dan ibadah sejati itu tidak berhenti pada ritual-ritual di rumah ibadah, tapi ibadah sejati itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam rumah ya. Jadi pola itu kan kemudian mengajar umat untuk kemudian menghayati tentang siapa Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana soal arti pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, tuntunan Tuhan dari firman-Nya, ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, dan juga berkat yang Tuhan berikan supaya kita diteguhkan dalam mengerjakan tugas misi sehari-hari. Begitu. Jadi itu pentingnya ibadah dalam sebuah jemaat atau gereja. Misalnya nih kalau saya ngomong kan dari ibadah itu dari kata abudah atau liturgi tadi sama ya, artinya bekerjaan Tuhan. Nah, kalau dalam rumah kan ngomong bahwa ya seluruh hidupmu itu adalah ibadah sejati, itu kau memberikan totalitas hidupmu. Persembahan hidup bagi Tuhan ya. Gitu kan. Nah, karena kan aku sudah dalam pekerjaan sehari-hari itu udah beribadah nih berarti kan gitu kan. Terus ngapain lagi aku datang ke gereja, kan udah nih seluruh hidup kan udah aku pakai untuk ibadah. Ngapain lagi aku datang ke gereja? Kira-kira biar gitu kok. Nah, kamu tuh sama kayak ini nih, api nih. Nih ya. Bikin ini marah tuh. Ini kan ada arang-arang nih kan, arang-arang nih. Ini api ini adalah sebuah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dalam gereja nih. Ketika satu arang ini diambil keluar, masih nyala kira-kira enggak? Oh, enggak nyala. Masih nyala awalnya. Oh, nyalanya. Masih merasa enggak butuh. Sama aja kok, gue juga di sini bisa kok beribadah gitu kan. Tapi lama-lama mati gak arang itu? Mati ya. Nah, kita tetap butuh persekutuan. Kan? Jadi kenapa kita datang ke gereja itu bukan perkara kita misalkan sama aja di luar enggak.
kita tuh butuh persekutuan komunitas tubuh Kristus itu. Untuk saling menguatkan, saling meneguhkan. Kita menerima firman dari komunitas gereja itu gitu. Kita menerima sakramen. Itu kan tanda kudus ya. Sakramen itu kan perjamuan kudus ataupun misalkan baptisan kudus ya. Itu tuh meneguhkan iman kita. Ada kuasa yang membuat kita tuh kayak teguh aja gitu, teguh sama panggilan kita. Kita diberikan hikmat begitu. Oke. Karena memang ada orang-orang yang seperti itu yang bahkan ngatain ini, saya nggak perlu pendeta, saya ini, perlu saya ini sendiri aja gitu. Kalau ke gereja aku juga udah berdoa kok gitu ya. Gitu. Betul, Ipo ini ikut persekutuan pemuda remaja nggak? Untuk sekarang masih belum ya. Nanti untuk sekarang. Tapi sebelumnya ikut? Belum ikut. Belum pernah ikut. Waduh. Emang kapan tuh harinya? Biasanya hari Sabtu ya. Di GKI Coyu dan Solo ya. Masuk. Nah, jadi join nih buat yang pemuda di Solo ya. Pemuda Kristen tepatnya ya. Bisa join di persekutuan. Terbuka, tidak harus untuk Kristen. Pokoknya datang aja ya pemuda remaja. Pemuda remaja ya. Baik, boleh. Gitu. Nah, kok ini kan persekutuan ya. Ada loh anak-anak yang ngomong, lah saya kan sudah ini persekutuan hari Sabtu. Saya nggak perlu ibadah lagi dong hari Minggu kan udah persekutuan gitu. Ya sebetulnya sih memang persekutuan itu kan memang bisa dibilang tuh kayak ibadah juga sih. Tapi kan yang paling penting kan bagaimana tuh sentral ibadah kita tuh di hari Minggu sebetulnya. Sekalipun sudah beribadah di hari-hari lain, sentral tuh hari Minggu. Kenapa hari Minggu menjadi sentral? Tahu nggak kenapa kita hari Minggu beribadahnya? Kenapa nggak Sabtu? Ayo, kenapa Ibu? Hari Sabat ya? Iya, Sabat. Kalau Sabat kan Sabtu. Kalau Sabtu. Seandainya dalam tradisi Yahudi itu Sabtu Sabat itu. Kenapa tuh, Go? Kenapa kok Minggu? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus bangkit itu kita hari Sabtu. Iya, dari Sabtu. Iya, kita beribadah di hari Minggu kan, karena kita tuh sedang merayakan Yesus yang bangkit di hari Minggu, hari kemenangan kan. Iya. Makanya kenapa sentral itu dari Minggu, gitu menjadi pusat dari ibadah, begitu. Dan dari hari Minggu itulah kita kemudian menjalani hari-hari baru di hari-hari berikutnya gitu. Dan terus di renew terus setiap minggu di renew terus gitu loh. Ya, gitu ya. Betul ya. Jadi kalian ibadah meskipun udah persekutuan hari Sabtu ya tetap harus datang ibadah hari Minggu gitu ya. Dan itu kan beda konsep ya. Kalau Sabtu kan fellowship ya. Iya, fellowship kan lebih ke dalam apa? Dalam bentuk yang ya kita sharing gitu kan, kita lebih berkomunitas aja. Fellowship itu gitu. Okay. Cuma karena kita Kristen dikasih lagu-lagu rohani sama firman aja gitu. Tapi sebenarnya prinsipnya kan emang memperkuat relasi kecil komunitas itu gitu loh. Lebih ke situ ya. Kayak kan persekutuan tuh pemuda sendiri, remaja sendiri, kategorial. Orang tua sendiri, lansia. Yang dia lansia sendiri gitu ya. Nah, gitu ya. Iya sih. Tapi balik lagi kok. Itu kan tadi kan tiap minggu di renew terus gitu. Itu kan paling aku lebih sering juga ya dengar kayak ya udahlah entar hari Minggu kan gereja, hari Minggu kan pengakuan dosa. Buat dosa lah hari Minggu tuh. Nah itu gimana tuh Kong? Sekarang gini deh. Sekarang gini deh Po. Kamu tuh kalau minta maaf sama orang, terus kamu tuh ngulang lagi kesalahan yang sama, tuh kira-kira gimana? Misalkan kamu yang punya sahabat deh, gitu kan. Terus sahabatmu tuh salah sama kamu nih. Sorry ya Po, aku kilaf, sorry ya. Yaudah deh aku maafin. Besoknya dia gitu lagi. Kamu gimana responnya? Kecewa ya. Kesal ya. Mungkin kayak ini orang beneran gak sih? Iya betul ya gitu. Nah sama gitu. Kalau kita emang sungguh ngaku dosa sama Tuhan di hari Minggu, ya tunjukkan dalam perubahan sikap, dalam sehari-hari tadi ya. Kita, ibadah gitu. itu ya sehari-hari. Jadi ibadah itu tuh bukan cuma di hari Minggu saja, rekan-rekan, tapi juga berlanjut dalam keseharian kita. Itu kan ibadah sejati. Iya betul, ibadah sejati. Kan ada lagunya ya. Ibadah saja. Iya betul. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Kita mau dengar orang Bataknya. Coba. Ibadah sejati. Udah gini-gini mulai ibadah sejati jadikanlah kita. Kena roasting sih, Bo. Next. Kayak nadanya nada Batak gitu.
Nah, kok dulu tuh kan aku ke ortodoks ya waktu itu, Koden nggak ikut ya. Di ortodoks itu cukup menarik. Aku melihat liturgi mereka itu sangat kalau bisa dikatakan tuh sangat Timur Tengah sekali gitu ya, sangat tradisional juga. Terus nyanyian mereka itu memang nyanyian Timur Tengah gitu. Jadi mirip-mirip gimana ya kalau ngomong ya, memang kalau teman-teman yang sholat itu yang mirip seperti itu. Kayak orang ngaji kan. Seperti itu ya, seperti orang ngaji seperti itu ya gue ya. Nah, aku muncul pertanyaan sebenarnya kalau waktu itu tuh. Kan mereka ini ortodoks ini kan punya interaksi langsung dengan Yahudi nih, ibadah Yahudi itu. Ya kan, mereka di sinagog gitu ya. Nah, aku muncul pertanyaan gitu loh. Maksudnya gimana sih perkembangan liturgi dari sejarah itu dari dulu nih, para rasul itu dari sinagog ini, dari Temple of God, gitu ya. dari temple, terus habis itu keluar mereka ibadah di rumah, terus mereka berkembang dan sampai sekarang itu ada Ortodoks sendiri, Katolik sendiri, lalu Protestan juga punya ciri khas sendiri gitu, seperti itu. Kira-kira kok bisa jelasin nggak sedikit sejarah perkembangannya? Ya kalau kita mau lihat sejarahnya sih itu panjang banget ya, secara detail. Tapi gini, secara umum itu ada perkembangan pola liturgi kita. Jadi kalau memang kita lihat awal-awal mula jemaat mula beribadah tuh tentu mereka mengikuti tradisi Yahudi kuno gitu. Yahudi kuno tuh kalau beribadah tuh dugaannya adalah mereka melakukan mazmur-mazmur yang ada itu kan sebagai lagu pujian mereka untuk dinaikkan ke Tuhan ya, tentu dengan nada mereka lah, tradisi mereka Timur Tengah lah ya, mungkin dengan kecapi dan segala macam itu. Tidak kayak sekarang gitu loh. Jadi itu ada perkembangan. Lalu kemudian singkat cerita ketika gereja sudah mulai settle gitu ya, dalam abad-abad ketika masih belum pisah, masih satu Katolik besar itu juga ada sendiri cara beribadahnya begitu. Mungkin dengan alat musik yang sudah ada di situ, dengan lagu-lagu yang sederhana dan mazmur ada itu. Kemudian terpecah begitu ya, reformasi juga memberikan warna tersendiri dalam liturgi gitu. Misalkan dalam tradisi reformasi Calvin lah, dia lebih banyak menekankan pada mazmur. Jadi lagu-lagu mazmur tuh wajib harus ada di dalam ibadah begitu, dengan alat musik yang hanya simple begitu ya. Lalu kemudian dalam tata ruang pun juga berubah. Kalau dulu ketika gereja itu masih satu, gereja Katolik itu ya, kita melihat ada begitu banyak ornamen yang bagus, lalu simbol-simbol patung-patung yang ada gitu. Nah, perpecahan gereja atau munculnya gereja reformasi itu mengubah banyak sih simbol-simbol, baik dihilangkan, icon-icon itu baik dihilangkan karena dianggap sebagai wujud penyembahan berhala gitu ya, sehingga terjadi perang besar loh itu, sampai terjadi pembantaian loh itu, orang yang pro dan orang kontra. Jadi itu besar sekali perubahannya. Nah, sampai sekarang pun sebetulnya kalau kita main ke gereja Katolik ataupun kita misalkan beribadah di gereja-gereja arus utama kayak GKI dan lain sebagainya, itu sebetulnya kami tuh masih mengadopsi tradisi gereja yang lama, hanya saja dikemas lebih kontemporer begitu. Nah, sedangkan gereja-gereja yang lebih modern, kontemporer, seperti misalnya praise and worship, itu menjadi arus perkembangan tersendiri. Nah, GKI sendiri itu tetap mempertahankan pola liturgi itu, karena kita pengen menjaga tradisi itu gitu loh. Dan juga termasuk juga dengan simbol-simbol yang ada ya, sekalipun memang tidak semua simbol dipakai juga ya. Ada beberapa GKI masih pakai pendeta yang pakai stola, warna-warni gitu ya. Itu tuh ada artinya loh warna-warna itu. Jadi warna-warna hijau, merah, ungu ya, apalagi itu putih yang ada di gereja-gereja arus utama, rekan-rekan, itu bukan cuma sekedar suka-suka pendetanya aja pakai warna apa enggak. Tapi itu merujuk pada hari raya liturgi. Nah, liturgi itu merujuk pada kehidupan Yesus. Mulai dari Advent,
Advent itu berarti masa-masa menjelang Natal ya. Biasanya 4 minggu itu ya. Itu biasanya warnanya ungu. Tentang penantian. Advent itu berarti kita menanti Natal. Sekaligus kita mengingat bahwa Tuhan akan datang kembali. Itu Advent. Ya, ungu. Lalu Natal kan. Natal itu putih biasanya. Suci kan. Yesus lahir. Lalu setelah Natal itu masuk ke masa-masa ibadah Prapaskah. Ya kan, Prapaskah gitu kan ungu kan, Prapaskah, lalu kemudian Kamis Putih masih ungu, kematian Yesus Jumat Agung warna hitam lagi, Paskah putih lagi. Setelah itu hijau itu artinya apa? Hari-hari biasa. Hijau itu artinya adalah simbol apa? Warna hijau itu simbol kehidupan, pertumbuhan, hari-hari biasa. Lalu kemudian ada warna merah itu berarti Pentakosta atau warna merah itu biasanya Roh Kudus yang membara gitu ya, bisa dipakai di Pentakosta atau hari pernikahan atau hari ulang tahun gereja gitu. Jadi ada maknanya ternyata makna itu gitu. Nah itu semua dijaga supaya kita punya alur liturgi yang jelas mengarah kepada Kristus begitu. Sekalipun orang bilang kok kayak Katolik sih, sebenarnya sih nggak kayak Katolik. Memang inilah yang kita punya dari dulu sebelum gereja pecah-pecah begitu. Emang kok Katolik kenapa emang? Iya, orang kan masih berpikir bahwa itu hal berbeda. Padahal menurut sejarah gereja, Katolik adalah ibu dari semua gereja loh. Mungkin lebih tepatnya gitu. Ortodoks ya. Ortodoks ya. Itu kan pecahan. Nah, kan Katolik dari Ortodoks. Awalnya kan pecah gitu kan. Skisma gereja timur dan gereja barat. Begitu. Gitu. Tadi aku mau tanya apa? Oh ya, ini. Aku lupa tanya tadi. Secara prinsip kok tadi kan kau ngomongin soal ekspresi dan soal apa namanya simbol-simbol gitu ya. Nah ada gereja-gereja yang mereka kan nggak pakai seperti itu, seperti itu. Tapi secara prinsip nih liturgi yang benar itu liturgi yang seperti apa sih? Secara prinsip. Kalau secara prinsip ya liturgi itu liturgi yang mengarah kepada Tuhan sih. Sesimpel itu. Sekalipun dalam prakteknya nggak sesimpel itu. Dalam ibadah yang berlangsung, orang tuh akan cenderung sekali tergoda untuk mencari apa yang entertain buat dia gitu. Bahkan para pelayan Tuhan tuh selalu diuji tiap minggu itu. Pengkhotbah misalkan ya, itu akan diuji tiap minggu tuh, kamu tuh khotbah itu untuk menyenangkan jemaat dengan khotbahmu. Artinya misalkan ya, cari ilustrasi yang lucu-lucu gitu, supaya kamu tuh disenangi oleh jemaat, atau kamu sedang menyampaikan suara Tuhan ke mereka, sekalipun susah disampaikan. Itu selalu ujian. Misalkan worship leader lah misalkan, kamu tuh sedang memandu jemaat buat menyembah Tuhan, atau kamu sedang show off dengan suaramu, dengan aksimu gitu loh. Sama juga dengan pemusik misalkan, kamu mau tampil di TV dengan baik, atau kamu memang mau main buat Tuhan, itu selalu menjadi ujian sih. Jadi prinsip dasar adalah kamu tuh ibadah sedang memberikan terbaik buat Tuhan. Hanya Tuhan dimuliakan. Itu prinsipnya. Mau caranya cara dengan pola liturgi yang tertata, mau pola ekspresif, pola spontanitas, itu nggak jadi soal. Tapi spontanitas itu kan bisa nggak apa-apa itu, maksudnya nggak random gitu ya. Ya maksudnya bukan juga random juga gitu ya. Ya kita doa dulu ya. Soalnya aku pernah loh waktu dulu sekolah teologi ya, waktu itu masuk pelayanan weekend itu ini masuk ke gereja yang naik turun tiba-tiba ini suruh doa terus turun naik lagi, pokoknya random banget lihat mereka ibadahnya. Ya itu kan soal teknis aja ya, teknis pengaturan ya gitu. Makanya kalau seandainya di gereja kami kayak Coyudan itu, kalau ibadah itu harus ada persiapannya matang tuh. Artinya kita punya tim liturgi yang menyusun lagu-lagu, kita nyusun liturginya seperti apa, lalu ada latihan musik, latihan musik dan vokal, ada juga gladi bersih gitu ya. Setiap minggu loh itu ada. Itu apa tujuannya? Ya kita mau kasih terbaik buat Tuhan gitu. Memang sekalipun kita nggak bisa pungkiri ya bahwa itu ada unsur di mana kita juga mengakomodasi tentang kebaikan juga bagi jemaat. Misalkan kalau jemaat hadir lalu kemudian nggak siap kan juga ini ya, juga kayak kacau gitu loh ibadahnya begitu sih.
Kacau. Sekalipun ada unsur tradisi itu juga. Iya, tapi kenapa sih kok ada tiap gereja tuh ada tiap perbedaannya tuh gimana Pak? Perbedaan liturginya tuh gimana? Ya karena tradisi bermain sih. Tradisi dan konteks masing-masing itu bermain di situ gitu. Tapi ini kok gereja reform itu kan, kalau aku dari perspektifku mereka kan salah satunya juga memsimplifikasi itu. Jadi dari yang kata Kroma mesti ada beberapa yang dipotong gitu, satu dipertahankan, tapi kan aku lihat bentuknya lebih disimplify gitu. Terus turun sampai sekarang kayaknya lebih simplify gitu. Terus aku lihat kok masuk ke gereja-gereja yang karismatik gitu ya. Mereka tuh simple bukan simple sih kayak cuman buat aku ya, menurutku memang simplifikasi itu bagus, maksudnya dia menyederhanakan sesuatu yang mungkin nggak terlalu esensial gitu ya. Tapi aku lihat simplifikasi itu kadang itu membuat orang kehilangan maknanya, filosofi dari ibadah itu. Maksudnya ini kayak misalnya fotum salam masuk itu kan segala sesuatunya itu ada maknanya gitu. Aku ngeliat kalau ibadah semuanya dihilangkan yang bagaimana itu kayak kok maknanya filosofinya itu kurang gitu ya. Ada yang kurang gitu buat. Dan itu saya nggak tahu untuk teman-teman yang gereja yang lain ya, tapi bagi saya itu saya kira anak muda itu juga harus belajar soal makna dari bagian-bagian dari ibadah itu. Itu kan bukan sesuatu yang random gitu aja kan sebenarnya kok kan. Gitu kayak batuk Pak Haji di komik aja jadi iklan deh. Jadi lo belum siapa tahu masuk komik kan. Udah ke situ aja. Ini kita ada kiriman makanan sama puding. Oh sadap. Apa ini? Ini tuh ada puding dari Tasty Puddings SLO. Tapi dia juga punya apa nih? Puding animal. Lucu banget, ada kelincinya. Animalnya ini ya, kelinci ya. Iya. Tapi kayaknya harusnya nggak cuma kelinci ya. Iya pasti banyak deh. Mereka punya banyak. Mau cobain nggak? Cobain dulu. Lucu ya, Tasty Pudding. Dia SLO. Juga ada IG-nya loh. Ada. .SLO yes, ya. Jadi kalau mau pesan gimana nih, Ivo? Bisa langsung hubungi atau lihat Instagramnya dulu di tastypudding@so. Oke. Lucu-lucu ya. Mungkin ini bisa buat anak-anak kalau misalnya suka apa puding ya. Iya. Pudingnya nggak cuma lezat doang ya teman-teman. Terus ini juga teksturnya lembut. Coba ya. Nah, ini tuh teksturnya lembut nih. Wangi lagi. Wangi vanilla ya. Wah, iya coba deh. Coba. Nih. Cium aja ya. Oh, iya. Enak gak? Coba dong. Coba nih Leo nih. Ini kelihatan sih. Kerasa sih ini tuh dari bahan-bahan berkualitas sih ini. Mau motong kok kayak gak tega ya. Soalnya lucu banget ya. Berasa korban gitu. Ini gak cuma jadi pencuci mulut, tapi untuk cemilan biasa juga ini cocok sih. I see. Terus kira-kira bahan-bahannya ini gimana itu? Terus ini pemanisnya ini tuh gak pemanis buatan gitu loh. Cocok, gak terlalu manis-manis banget gitu. I see. Oke. Terus itu kan puding ya dia. Terus ini di depan kita ada apa lagi nih? Ini ada donat. Nah ini dari Chris Home Bakery. Ada rasa keju. Apa tadi? Chris Home Bakery. Chris Home. Banyak Chris ya, bukan Crash ya. Chris ya. Chris. Itu kan aku sama dia. Lo. Apa ini? Nah kalau ini tuh rotinya tuh sehat, bahannya premium tanpa pengawet. Cobain kok. Cobain ya. Ini kayaknya kondens ya. Coklat ya. Iya. This is my favorite donat ya. Cobain dong. Cobain ya. Manisnya gimana? Banyak alami ya. Banyak alami tanpa bahan pengawet juga loh. Tanpa pengawet guys. Kenyal lagi. Yang suka makan roti pesan gimana? Bisa langsung menghubungi Instagramnya. Lihat dulu di Instagramnya di Chris Homemade. Chris Homemade ya. Coba ya guys. By the way ini kan masuk ke ini ya. Produk dari Mi Cafe ya. Iya. Sama juga dari Mi Cafe. Ya produk gimana Mi Cafe. Kok? Enak banget Manisnya? Manis. Tapi nggak manis-manis banget gitu ya? Manisnya tuh pas gitu, nggak terlalu sweet gitu loh. Berarti cocok untuk orang tua sama anak-anak nih. Nggak gatal di tenggorokan ya? Nggak ya. Cara makanya kodenya itu bikin lapar. Karena emang kelaparan. Jadi memang kalau mau langsung bisa pesan ke di Instagramnya. Atau bisa datang di ibadah hari Minggu di Kali Coyudan, atau ada stand Mi Cafe. Mi Cafe itu misi kasih cafe, di mana kita menjual segala macam produk-produk UMKM dari
Oh, jemaat ya. Jadi bisa beli guys. Bisa beli Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Ya. Enak banget ya. Enak ya. Iya, kelihatan enak banget sih. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, tadi kan di awal ini kita ada ini konflik kecil ya gitu, konflik rumah tangga. Ya, konflik ibadah. Konflik ibadah liturgi ya. Dia sukanya liturgi yang seperti ini, saya liturgi sukanya yang seperti itu gitu ya kok ya. Nah, gimana sih kita memaknai perbedaan liturgi gereja itu supaya perbedaan konflik ini, karena mungkin yang di sini nggak kerasa yang di Jawa ya, karena tapi yang di Sulawesi, yang kantong-kantong Kristen lah, itu tuh ada permusuhan. Sumatera nggak sih? Ada nggak sih? Permusuhan. Jadi gereja ini yang satu gereja bilang yang gereja yang tepuk tangan itu gereja yang sesat. Satu ngomongin gereja yang nggak tepuk tangan itu gereja yang apa? Gitu-gitu ada loh. Itu di kantong Kristen. Yang mungkin di sini nggak terlalu kerasa. Tapi yang di sono itu bisa jadi konflik gitu. Bisa bilang heretik sesat-sesatan gitu. Wah, sesat-sesat nih. Apaan tuh gereja tepuk tangan lompat-lompat gitu ya? Gitu. Ya, sekalipun juga pernah ada kan yang ngomong kan bahwa gereja apa tuh kayak di kuburan kan, ada sunyi senyap gitu. Kalau saya gini sih Leo, saya tuh apa ya, ngapain sih kita ngeributin yang udah jelas berbeda gitu? Buat apa gitu loh, berbeda kita ributkan tuh nggak akan jadi solusi apa-apa gitu. Kenapa kita nggak ya udah menghargai aja? Saling menghargai masing-masing dengan bentuk ibadah masing-masing gitu. Saling menghargai, yang penting kita saling mengingatkan bahwa ibadahmu dan ibadahku tuh sama-sama ke Tuhan gitu loh. Mau caranya tepuk tangan, mau caranya dengan hikmat, itu nggak jadi soal. Itu aja sih. Oke. Nah, agak sedih juga kalau misalnya memang masih ada orang Kristen yang meributkan itu gitu. Nah, karena itulah kenapa ini juga diperluas ya masalah soal perbedaan gereja ya. Kenapa sekarang tuh muncul namanya gerakan ekumenikal gitu loh, gerakan ekumenis untuk berusaha bagaimana kita tuh menyatukan gereja. Ini kan udah terlalu banyak gereja ya, udah banyak denominasi, udah banyak banget berbagai tradisi. Sedangkan Tuhan tuh berdoa kan di Yohanes kan, Tuhan jadikan mereka satu sama seperti aku dengan engkau. Nah, dari situlah kemudian gerakan ekumenikal ini digerakkan gitu, terus digalakan bahwa udahlah kita nggak usah ngomongin perbedaan lah. Gimana caranya kita bersatu sebagai gereja Kristus di dunia ini, terus berdampak bagi dunia, gitu aja. Oke. Nah, kita tadi kan ngomongin soal liturgi GKI ya, kok bisa jelasin nggak lebih detail gitu soal makna-maknanya tadi yang aku bilang tadi itu, lebih detail gitu soal dari votum dan salam sampai. Oke. Kan kalau berhimpun kan dari mulai votum salam ya. Votum itu artinya peneguhan tadi, peneguhan soal bahwa ibadah kita dimulai dengan nama Tuhan gitu ya. Lalu ada salam kan, artinya menyapa yang hadir gitu, bahwa Tuhan besertamu gitu. Dan biasanya setelah itu ada kata pembuka, itu bisa diisi dengan nas pengantar atau sapaan dan sambutan, penjelasan soal tema ibadah dan segala macam. Itu ada fungsinya? Ada fungsinya supaya jemaat yang asing yang datang barangkali dia orang baru tuh nggak merasa asing, dia paham ini ngapain gitu. Dia paham bahwa gereja ini sedang bahas soal ini gitu loh. Itu maknanya. Kalau kita maksud dalam doa pengakuan dosa kan, itu kan juga mengajak kita untuk mengakui kita tuh berdosa. Kita butuh Tuhan yang menolong kita. Bukan berarti kemudian ngapain sih GKI tiap minggu doa terus nganggo dosa, apa nggak yakin diampuni. Bukan itu masalahnya. Kita menyadari kita tuh manusia terbatas. Kita butuh Tuhan untuk mengampuni. Kemudian terimalah berita anugerah kan sebagai landasan firman Tuhan bahwa kamu diampuni oleh Tuhan. Lalu salam damai, ini bagian saya yang sangat saya suka tuh. Ketika salam damai itu cuma tuh beda sekali ekspresinya. Mereka tuh bisa dengan hangat. Mereka wajah mereka dari yang muram gitu ya, jadi bergembira. Bahkan ada jemaat yang pernah saya datang beribadah ke sana tuh, salam damai mereka tuh gak cuma sekedar formalitas salam-salaman ya, mereka pelukan. Oh gitu. Cipika-cipiki gitu. Wah, pelukan. Hampir semua begitu. Di mana kok ini? Ini sebagai satu bentuk persaudaraan Kristen gitu loh. Dan saya merasa hangat sekali ya jemaat ini ya begitu. Itu menjadi tanda kan damai kan. Itu pola berhimpun ya. Setelah kita beres, kita damai,
kita berjumpa sama Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Nah, dalam pola kedua berita firman itu ada doa application namanya. Itu doa prayer of illumination ya. Kita berdoa meminta Roh Kudus memberi penerangan buat jemaat dan pengkhotbah supaya bisa menangkap apa pesan Tuhan buat kehidupan kita. Lalu kita respon dengan biasanya ada saat teduh gitu ya. Lalu ada pengakuan iman rasuli. Itu menegaskan bahwa gereja kita berdiri berdasarkan iman yang sama-sama dari para rasul, yaitu pada Kristus ya, pada Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus gitu. Lalu ada doa syafaat ya. Nah, doa syafaat itu adalah doa kita mendoakan mereka yang nggak bisa berdoa sebetulnya. Kita membawa pergumulan dunia, kita membawa pergumulan orang-orang yang mungkin sedang bergumul, kita doakan bersama-sama di situ. Jadi agak salah kalau doa syafaat tuh sering mendoakan soal urusan dalam gitu ya. Tapi lupa mendoakan yang luar. Makanya kan ketika doa syafaat itu bukan berarti waktunya jemaat tidur gitu. Orang kan pikir tidur gitu. Tapi kita berdoa, kita mendoakan mereka sebagai wujud di mana kita juga mau berdampak bagi dunia sebagaimana firman itu. Lalu ketiga, bagian ketiga, pola ketiga, ungkapan syukur, persembahan kan? Itu persembahan itu juga ada maknanya. Kita memberikan apa yang terbaik buat Tuhan dalam rangka ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberi kita lebih dahulu. Jangan dibalik gitu loh. Kita ngasih supaya Tuhan ganti lipat gitu ya. Enggak, terbalik, salah gitu. Tapi kita kasih karena Tuhan sudah kasih kita lebih dahulu gitu. Entah mau bentuknya persepuluhan kek, mau mingguan kek, mau harian kek, mau apapun itu, hatinya masih benar dulu. Kita bersyukur sama Tuhan. Itu persembahan ya. Nah, tradisinya adalah sebetulnya mula-mula ketika jemaat itu memberikan persembahan, mereka nggak cuma uang sih. Mereka bawa roti sama anggur. Yang nanti dipecah sama-sama untuk perjamuan malam terakhir. Itu tradisi mula-mula begitu. Cuma sekarang kan lebih simpel ya, pakai uang ya. Dan makanya kenapa kalau lagi ada perjamuan kudus di gereja itu dilakukan setelah persembahan kan. Ketika coba perhatikan deh, kalau seandainya mau lihat bisa cek di streamingnya Coyudan ya. Ketika usai persembahan tuh biasanya ada jemaat kan bawa kantong ke depan ya. Di depannya itu ada penatua yang bawa roti sama anggur. Nah itu sebagai bentuknya tuh. Ini persembahan umat, kita pecah sama-sama, kita kenang karya kasih Tuhan. Itu. Baru terakhir pengutusan dan berkat. Jadi kayak misalkan ibarat kita itu mobil lah diservis sama Tuhan, dibenerin sama Tuhan, Pak tampil prima, sekarang go to the world gitu. Ada berkat nih buat kamu nih, kamu kutus ke sana buat berdampak dalam kehidupan sehari-hari, ibadah yang sejati. Itu maknanya. Oke. Benar-benar sih. Kerasa banget kalau lagi ibadah tuh pulang, bukan bagian pulangnya ya, bagian berkat ya. Iya itu kayak kerasa banget nih, keluar dari gereja tuh kayak wah gitu. Bebas enggak sih? Tadi kan kalau jemaat mula-mula gitu kan mereka bawa makanan itu sebagai bentuk persembahan terus dibagi-bagi ya. Kalau ada bisa nggak kalau gereja sekarang itu kayak bawa uang habis itu dipersembahkan terus bagi-bagi? Nah uang itu juga dipakai buat kepentingan jemaat juga loh. Iya kan? Kamu ke gereja gitu ya ngerasain AC itu dari mana? Wah, dari persembahan kamu. Persembahan. Ini podcast dari mana guys? Persembahan. Dikira dari mana? Makanya berikan lebih banyak. Kok gitu kesimpulannya ya? Berikan lebih banyak gitu. Pendetanya nih gitu. Dan saya bersyukur gitu ya, misalkan di dalam program GKI Coyudan gitu ya, itu persembahan itu paling banyak keluar untuk misi daripada operasional sehari-hari gitu ya. Untuk misi itu besar sekali. Dan ketika kita buka persembahan khusus buat misi itu cepat sekali kumpulnya. Begitu. Oke. Mantap. Mungkin bisa diundang kali waktu di podcast ya. Tim-tim misi yang berangkat ke Sumba kemarin, lalu ke Pulau Rote untuk bantuin bikin sumur dan juga bikin rumah ibadah yang kena efek badai itu mungkin bisa diundang bisa di episode
berikutnya gitu ya. Berikutnya lagi. Nanti soal misi trip gitu. Kalau enggak ya ini yang mereka itu yang terdampak aja panggil ke sini. Naik pesawat lagi. Kalau naik pesawat uangnya siapa kok? Jangan ke situ ya. Nah, kok ini kan kamu anak muda ya? Iya, kamu anak muda. Saya anak muda ya, bukan anak tua. Nah, kan anak-anak muda ini di fase juga di mana mereka ini kadang mau sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang menggebu-gebu kadang gitu ya. Tapi jadinya ini berhubungan dengan ibadah ya. Jadi ketika mereka ibadah ini jadinya mereka kurang bisa mungkin menikmati kalau misalnya mereka mau compare ya dengan gereja yang berbeda gitu ya. Kan kita GKI punya tradisi yang berbeda ya, liturgi yang berbeda daripada gereja yang di luar sana ya, misalnya gereja karismatik seperti itu yang lompat-lompat. Nah, kita ini sebagai anak muda ini kok gimana kita juga itu bisa memaknai dan juga menikmati liturgi kita nih, liturgi GKI ini. Bagaimana kita sebagai anak muda? Bisa. Banyak anak muda juga udah bisa mulai menikmati liturgi GKI gitu ya. Sebenarnya kan yang asal gini, makanya ini juga menjadi autokritik sih. GKI itu jangan anti dengan perkembangan pengemasan liturgi gitu. Sekalipun nggak berubah polanya ya, tapi berubah kemasannya gitu. Mungkin dari pemusiknya gitu ya, ada aransemen yang baru begitu. Kemudian juga ada ekspresif yang muncul di PNJ-nya atau singernya gitu ya. Atau boleh nggak misalkan ada WL yang mandu jemaat buat liturgi? Bisa, nggak apa-apa. Mungkin istilahnya bukan WL ya, kita sebutnya liturgos gitu. Nggak apa-apa, itu kan cuma perbedaan istilah. Tapi kan dia hadir untuk menarasikan liturgi itu dengan baik gitu. Nggak jadi persoalan menurut saya sih. Justru itu sangat diperlukan. Jangan terlalu kaku lah. Jangan terlalu kaku lah. Dan jangan terlalu anti dengan perubahan, sekalipun tidak menghilangkan prinsipnya ya. Begitu. Oke, itu kan autokritiknya untuk gereja ya. Kalau seandainya tahu Ignite GKI kan suka bikin kan cover lagu-lagu himne segala macam gitu. Itu sebenarnya cara Ignite buat ngasih tahu bahwa anak muda bisa kok menikmati lagu-lagu himne gitu. Jangan sampai tuh berpikir bahwa lagunya anak muda tuh ya lagu-lagu yang itu gitu, yang unsur kontemporer gitu ya. Ini bisa kok lagu himne dibuat asik begitu. Jadi ini usaha Ignite GKI sih sebenarnya untuk mengenalkan itu, dan berhasil juga kabutinya kan? Iya. Masih banyak anak muda ya di Ignite juga, anak muda dan mereka nyanyi lagu himne. Nah, sebenarnya gini sih, saya teringat dengan kritiknya Prof. Joas ya, pendeta GKI. Joas Adi Prasetya. Iya, dia pernah bilang gini, gereja tuh salah seringkali ketika membiarkan dalam ibadah remaja pemuda itu pakai unsur-unsur karismatik. Lagu-lagunya bukan himne, kemudian cara karismatik gitu ya. Itu kata Pak Joas, itu sebetulnya kita sedang menelurkan generasi muda untuk nanti pada akhirnya menetas di gereja karismatik dan Pentakosta. Iya. Ketika mereka masuk ke ibadah GKI kan gak cocok. Ini apa nih, asing gitu. Jadi itulah yang seringkali menjadi hal yang kita abaikan. Kita pikir udahlah kita bikin yang sama lah supaya mereka tuh bisa betah di sini. Sesuatu yang KW katanya itu nggak akan pernah bisa sebagus originalnya gitu. Kenapa kita nggak bikin sesuai dengan pola kita, tapi dikemas dengan cara kita juga gitu. Ada juga unsur-unsur modern begitu. Saya tahu di Surabaya juga ada yang gereja yang mereka tuh ada ibadah pemuda remajanya. Jadi bukan hari Sabtu, hari Minggunya nih. Dan dengan tata ibadah yang seperti sama. Jadi bawa gereja Fotum Salam gitu loh di sana di Surabaya. Tapi saya GKI mana gitu lupa. Emmaus bukan? Emmaus bukan. Ngagel. Tapi tiap GKI juga tata ibadahnya juga beda-beda ya. Secara pola itu sama. Ya yang beda itu adalah variasinya sih. Ada yang Fotum Salamnya kayak di Gejayan ya, diucapkan bareng-bareng dengan jemaatnya gitu misalkan. Tapi kan secara alur kan sama, secara alur sama. Sama sih. Salam damai gitu ya. Tadi ada yang pelukan ya. Itu GKI juga ya, Pak? GKI juga.
Itu gereja kecil. Jadi aku pikir itu mungkin gereja keluarga ya. Jadi mungkin ini budenya, ini pakdenya, ini ponakannya, makanya wajar kalau mereka peluk-pelukan gitu loh, cepiki gitu. Kayak makin lama makin ini agak gitu kan. Saya juga kan lama tidak dipeluk. Ke situ. Oke. Statonya kok nggak di sini? Karena itu nanti akan jadi pusat Tuhan Yesus nanti. Gitu kan, pusat Natal itu. Oke. Bukanlah gitu. Oke. Natal bukanlah Natal. Bukanlah pusat Natal. Iya. Pusat Natal bukan Pak Coy. Oke, gimana, masih ada pertanyaan yang lain mungkin? Cukup ya gitu ya. Oke. Nah, ini mumpung lagi Natal nih gitu ya. Sebetulnya penghayatan Advent itu juga penting loh ya. Karena kan seringkali kan orang kan pengen segera Natalan. Ya. Ada orang yang seringkali tuh bikin acara Natalan tuh di minggu-minggu Advent begitu. Saya cukup hormat sih dengan umat Katolik sih. Mereka tuh straight loh. Ketika Advent ya Advent. Nggak ada acara Natal sebelum Natal gitu. Cuma kita aja yang terlalu ini kan, terlalu sering kan kayak bikin Natal duluan gitu. Alasannya apa? Keburu liburan gitu. Ngapain gitu? Cuma demi kepentingan liburan, kepentingan diri, kamu merusak alur penghayatan liturgi kita. Kan lagi masa menanti gitu. Kayak orang lagi nunggu lahiran terus kita suruh lahir sekarang nggak? Karena aku mau liburan. Gitu loh. Nah, ini harusnya berubah sih. Jadi masa Advent itu kan Advent dimana kita harusnya lebih Advent. Kalau misalkan pengen bikin acara bersama-sama gitu ya, nggak usah bikin acara Natal, bikin acara Advent. Yang isinya Advent, penantian bareng-bareng begitu. Atau misalkan aku pengen Natalan, ya tunggulah setelah Desember. Lah liburan ya bisa kan Januari kita bikin Natalan. Seperti misalkan beberapa acara-acara sekarang tuh udah mulai bergeser ke Januari ya. Beberapa gereja udah mulai tegas, pokoknya mau Natalan kategorial, Natal pemuda remaja, komisi anak, Natal apa tuh di Januari. Dan ada masalah kan, masih kerasa kok Natalnya gitu. Itu yang sering kali bikin gelisah sih. Gitu. Jadi kalau misalnya masa Advent udah Natalan itu kayak mungkin kalau dibuat up grafik itu kayak ini terus dan aneh kan, coba nih aneh. Lagi Advent 1, Advent 2, Merry Christmas, terus besoknya Advent 3. Iya. Terus Natal lagi itu kayak aneh sih. Iya. Gitu ya. Jadi untuk para penonton ingat masa Advent itu jangan Advent aja gitu. Advent aja ya. Sekarang kalau Paskah pun juga mereka juga nunggu Paskah kan? Ya kan? Kenapa nggak Advent juga sama? Hanya cuma gara-gara alasan tak keburu liburan, tak keburu pisah semua. Ya nggak gitu dong harusnya alasannya. Iya, masa Paskah ya, iya Paskah aja sih ya. Nggak ada tiba-tiba udah lahir kebangkitan. Kan aneh juga. Karena mereka tahu kan belum mati gitu kan. Ya sama, ini kan belum lahir. Tahu disuruh lahir aja. Apa yang bangkit belum mati gitu. Iya, kasihan tuh juga Tuhan Yesus dulu. Ini kan Desember ya. Terus berapa bulan lagi kan Paskah ya. Mati lagi. Oke, dark joke masih. Tapi dia bangkit. Jadi jangan fokus pada kematiannya, pada kebangkitannya juga. Yang penting bangkit lagi gitu. Oke, Ipo, itu kita ya. Gak ada pertanyaan lagi selanjutnya. Cukup. Oke, kalau gitu. Thank you sudah jadi narasumber kita hari ini. By the way, sangat membantu loh infonya. Sangat membantu ya. Informasi untuk pemuda-pemuda yang masih belum tahu tentang liturgi juga loh. Berasa CS nih. Terima kasih sudah bantu. Kebawa pribadinya. Wah, iya. Oke, mungkin supaya lebih ngena lagi nih pesan dari seluruh podcast kita ini. Kok bisa memberikan sedikit statement yang padat gitu, yang jelas gitu soal liturgi. Ya, jangan kita ribut lah soal atau kita merasa paling benar dalam cara kita beribadah masing-masing lah. Setiap gereja jemaat tuh punya pola masing-masing dan tradisi masing-masing. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati dengan sungguh-sungguh saat kita datang beribadah sama Tuhan. Pusatnya bukan kita,
pusatnya bukan apa yang kita inginkan atau apa yang memuaskan diri kita, tapi pusat adalah bagaimana saya memberikan terbaik buat Tuhan melalui nyanyian saya, kehadiran saya di ibadah, sikap saya di ibadah itu terbaik buat Tuhan. Bahkan juga dalam kita berpakaian pun gitu ya. Saya nggak bahas lah soal mana yang lebih oke, itu model lah. Tapi sadar bahwa saat kita berpakaian pun juga kita sedang bertamu, sedang menghadap Tuhan. Itu yang paling penting. Kesiapan hati dan diri itu paling penting. Kesiapan hati dan diri kita. Oke, thank you. Jadi bukan soal pakaian gitu ya. Seperti pelayan. Harus dari futon. Datang ke gereja. Ribet banget. Ini dicegah. Jangan bikin provokasi baru. Kita mau closing loh. Iya. Suka bikin isu baru loh. Ntar nambah lagi podcastnya ini. Bagus ya jadwal. Ceritain gitu kayak misalnya di belakang ada yang jaga pintu gereja gitu. Kamu kayaknya kurang mahal bajunya Mike. Enggak ya. Kayak fashion show gitu ya. Aduh ngeri banget. Oke deh kalau gitu ya. Jadi itu podcast kita hari ini soal liturgi. Semoga ini juga bisa jadi berkat untuk teman-teman, jadi informasi juga. Dan jangan cuma jadi sekedar informasi ya, kalian juga harus mengaplikasikan untuk ketika kalian beribadah. Itu ya kasih yang terbaik untuk Tuhan. Seperti itu ya. Kalau gitu sekian Pak Coy kita episode hari ini. Dan saya Regilio. Dan saya Ipo. Kami pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye. Tuhan memberkati. Yesus memberkati.